Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sifat-sifat dan ciri-ciri orang Minang. Kalau seandainya partai politik ingin menang di Sumatera Barat, harus dipahami betul hal-hal sebagai berikut. Pertama, orang Minang itu adalah orang yang mempunyai filosofi kehidupan mereka bermasyarakat adalah adat basandi sara basandi kutabullah. Ini artinya adalah adat istiadat mereka dalam keseharian mulai dari nenek moyang secara turun-temurun itu selalu dikendalikan, dikontrol oleh syarak, oleh agama. Sehingga pepatah mengatakan syarak mengatur, adai memakai. Artinya apa yang dikatakan oleh agama itu yang dilaksanakan oleh adat istiadat, bukan kebalikan. Bukan harus agama yang menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tetapi adat istiadat itu harus merujuk kepada kitabullah wa sunnatur rasul. Itu satu ciri orang Minang. Kedua, orang Minang itu sangat toleransi dengan siapa saja, antar suku, antar agama, antar bangsa. Ini dibuktikan oleh mereka merantau kemana-mana. Mereka tidak pernah membuat persoalan-persoalan dengan bangsa manapun, dengan suku manapun, dengan agama manapun. Mereka sangat bisa menyesuaikan diri dalam hal-hal muamalah, kemudian dalam hal-hal ekonomi, masalah politik dan lain sebagainya. Kecuali masalah akidah, mereka itu tetap istiqomah dengan akidah Islam. Tidak ada tawar-menawar bagi mereka. Jadi kalau sebuah partai politik ingin mengambil hati orang Minang, pertama jangan menyakiti hati mereka dengan melecehkan agama Islam. Jangan merendahkan mereka di mata masyarakat, karena mereka ini adalah sejarah menunjukkan bahwa orang Minang itu sangat besar kontribusinya terhadap negara ini, mulai dari masa pergerakan, masa kemerdekaan, dan juga bisa dalam mengisi pembangunan. Itu dibuktikan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Katakanlah Muhammad Yamin, ya, kemudian ada Tan Malaka, ada Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, ya, kemudian Hamka, banyak sekali, termasuk sastrawan budayawan dari Minang. Itu balai pustaka, dari 15 pengarang balai pustaka, 9 diantaranya orang Minang dulu itu, ya. Jadi jangan merasa kesal dengan orang Minang kalau salah satu partai atau beberapa partai tidak menang di Sumatera Barat. Kalau ingin dipilih, maka hendaklah mendekati mereka secara agamis, secara humanis, ya, dan secara sopan santun, adat istiadat. Jangan menyebut-nyebut jasa-jasa masa lalu. Katakanlah Sumatera Barat itu daerah taklukan daripada Soekarno. Tidak demikian, ya. PRRI itu memberontak bukan memberontak terhadap Republik Indonesia, tapi dia memberontak terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno saat itu. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ingin mengambil hati orang Sumatera Barat, ingat itu. Karena orang Minang itu mempunyai filosofi juga bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini artinya dimanapun orang Minang itu berada, dia selalu beradaptasi, bersosialisasi, dan selalu bergaul dengan baik. Pergaulan mereka itu sangat harmonis dengan siapa saja. Malah orang Minang itu, ada lagi pepatah mengatakan, di kandang kambing dia ngembek, di kandang kerbau bunyi kerbau, ya. Artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan bangsa, suku, agama manapun,
tetapi tidak bisa merubah, meninggalkan akidah Islamnya. Itu yang perlu dipahami betul oleh siapapun tokoh-tokoh politik yang ingin mencari suara di Sumatera Barat. Saya adalah orang Sumatera Barat yang lahir dan besar sampai SMA di Sumatera Barat. Kemudian dari tahun 71 saya sudah ke Jakarta sampai hari ini. Berarti hidup saya lebih banyak di Jakarta dibandingkan di kampung saya sendiri. Nah, oleh karena itulah, karena saya orang Minang asli dan saya memang orang-orang yang sangat peduli dengan sosial kemasyarakatan Minangkabau, dan saya juga pemerhati dan saya juga aktivis ya. Saya juga pernah aktif di Partai Amanat Nasional. Ya, pernah ya 2 kali menjadi calon anggota DPR. Ya, alhamdulillah Allah mengizinkan saya itu untuk duduk di Senayan dan belum duduk di Provinsi Sumatera Barat. Karena Allah mencintai saya, Allah menyayangi saya. Allah memelihara saya dari sistem perpolitikan hari ini. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan semacam masukan bagi tokoh-tokoh, bagi calon-calon anggota DPR, calon-calon anggota eksekutif ya, untuk ingin meraih suara di Sumatera Barat. Ya, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.